Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari promosi di tatanan institusi, yaitu institusi yang kedua. Setelah 2 minggu yang lalu kita membahas tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Hari ini kita membahas tentang promosi kesehatan di tempat kerja. Sebelumnya kita harus tahu tujuan seseorang untuk bekerja. Tujuan seseorang untuk bekerja ada 4, yaitu yang pertama adalah untuk mencari uang yang dapat digunakan untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua adalah untuk karir. Yang ketiga adalah untuk hubungan sosial. Dengan bekerja seseorang akan mempunyai banyak kawan, banyak persaudaraan, dan banyak relasi. Yang keempat adalah untuk jati diri. Jadi di dalam bekerja seseorang kadang-kadang tidak banyak tujuan untuk mencari uang, tetapi ketiga tujuan ini juga ada di masing-masing individu. Latar belakang kita perlu mempelajari kesehatan di tempat kerja. Yang pertama adalah sepertiga waktu kelompok usia produktif ada di tempat kerja. Jadi ini tentu saja ada dampak, ada potensi positif dan ada potensi negatif. Yang pertama, dengan waktu yang lama berpotensi untuk penyakit menular. Jika ada salah satu atau 2 orang yang membawa penyakit di kelompok pekerja itu saja akan gampang tertular atau menularkan penyakit ke kelompok pekerja yang lain. Demikian juga untuk penyakit tidak menular, apabila selama di dalam kerja itu dia stres, akan menimbulkan pengaruh atau memicu terjadinya penyakit tidak menular seperti hipertensi, atau pola konsumsi di sana selama bekerja, kantinnya tidak menyediakan makanan-makanan yang sehat, atau kurangnya aktivitas fisik di sana, kerjanya hanya duduk saja di tempat kerja, sehingga ini juga berpotensi penyakit tidak menular. Tapi juga ada potensi positif di sana, karena kalau dia di sana berperilaku yang baik, berperilaku hidup bersih dan sehat, saja ini akan meningkatkan atau mengoptimalkan pekerjaan dia sehingga dia menjadi lebih produktif. Yang kedua yaitu populasi pekerja 70% usia pekerja adalah merupakan populasi dari seluruh penduduk ini. Jadi kalau angka 70% berarti sebagian besar penduduk kita ini adalah sebagian besar penduduk Indonesia ini adalah usia produktif. Selanjutnya yang ketiga, tempat kerja yang bagus, tempat kerja yang sehat, tentu saja ini akan meningkatkan atau akan menimbulkan produktivitas dari pekerjaannya itu akan meningkat. Sehingga jika tidak ada yang sakit, tidak ada kecelakaan kerja atau lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, tentu saja produktivitas dari pekerjaannya akan maksimal atau optimal. Sehingga kalau produktivitas optimal, tentu saja kemajuan perusahaan juga akan bagus. Selanjutnya, jika perusahaan ini mau berkembang, perusahaan ini harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama adalah efisien, berarti tidak ada biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan. Mengurangi biaya kesehatan atau biaya-biaya yang tidak perlu. Produktif, kerjanya produktif, sehat, produktif, dan juga menghindarkan diri dari kerugian, karena kecelakaan kerja juga akan mendampak pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, sehat merupakan hak asasi. Jadi sektor kesehatan mempunyai kewajiban untuk juga mewujudkan derajat kesehatan dari seluruh anggota masyarakat, dari mulai
bayi baru lahir sampai dia lansia, karena kesehatan merupakan hak asasi. Maka seluruh komponen masyarakat itu harus kita perhatikan kesehatan bekerjanya, sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas keluarga, produktivitas tentu saja meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga produktivitas nasional. Selanjutnya yang terakhir adalah adanya program K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan Permenaker 03 tahun 82, di mana tugas pokok dan fungsi dari pelayanan kesehatan kerja adalah promotif dan preventif, yang merupakan tugas dari kalian semua sebagai tenaga promosi, itu meningkatkan dan menjaga dari penyakit. Selanjutnya kita membahas tentang sumber bahaya di dalam tempat kerja atau pekerja. Dalam permasalahan kesehatan, biasanya kita selalu menggunakan teorinya Bloom, ya, bahwa kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Sedangkan kalau di tempat kerja atau di kerja, ada 4 sumber bahaya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perilaku hidup pekerja. Yang dimaksud perilaku hidup pekerja adalah perilaku hidup sehat para pekerja. Misalkan dia merokok, dia minum minuman beralkohol, itu saja akan menimbulkan faktor resiko, faktor resiko penyakit tidak menular. Dan perilaku kerja, contoh perilaku kerja yaitu misalnya tidak menggunakan APD. Jadi kalau misalnya di tempat pengelasan dia tidak menggunakan kacamata, sehingga memungkinkan dia beresiko terkena katarak, atau tidak menggunakan masker, atau tidak menggunakan sarung tangan di lingkungan rumah sakit, misalnya pada saat di UGD, unit gawat darurat. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat-perawat di UGD itu terkena atau tertular penyakit hepatitis karena itu tadi tidak menggunakan APD yang tepat, yaitu sarung tangan. Nah, itu termasuk dari perilaku kerja. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini misalnya kadang-kadang membahayakan dengan bahan-bahan kimia tertentu. Kadang-kadang ada lingkungan yang menimbulkan kebisingan, yang dapat mengganggu pendengaran, lingkungan yang panas, atau lingkungan yang sangat dingin. Ya, itu saja tentu saja akan mengganggu atau bisa juga menimbulkan penyakit jika itu terjadi terus-menerus. Yang ketiga adalah faktor pekerjaan. Jadi ada pekerjaan tertentu yang itu merupakan pekerjaannya itu yang sebetulnya ada sumber bahaya. Maka di dalam pekerjaan tertentu harus digunakan atau disediakan alat yang dapat melindungi dari pekerja itu sendiri. Misalnya tukang pemanjat tower atau tukang pemasang listrik di PLN. Nah, itu saja harus mempunyai keterampilan tertentu atau mempunyai alat pelindung tertentu yang dapat menjaga pekerja dari kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Yang dimaksud di sini adalah pola manajemen atau pola pengaturan sistem kerja. Misalnya pola shift kerja, misalnya kalau pada saat kondisi berapa jam pekerja harus istirahat, itu harus diperhatikan. Ya, kadang-kadang bekerja terlalu capek juga ngantuk akan menimbulkan kecelakaan kerja. Atau pola urutan tata laksana kerja yang sebenarnya harus diatur. Atau ya, misalnya kondisi persaingan antara pekerja ini akan masuk apakah akan menimbulkan stres atau tidak di lingkungan pekerja, menimbulkan iri, itu juga menimbulkan penyakit-penyakit kejiwaan. Ini juga akan dapat membahayakan dari menimbulkan penyakit-penyakit tidak menular. Ya, stres itu adalah sebagai faktor risiko dari
penyakit-penyakit tidak menular. Jadi apa definisi dari kesehatan kerja? Definisi dari kegiatan kerja yaitu program atau kegiatan yang direncanakan. Jadi kesehatan kerja harus melalui suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mengontrol kesehatan pekerja agar tujuan akhirnya adalah dengan peningkatan kesehatan dan produktivitas. Kegiatan yang dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan oleh untuk bersama masyarakat di tempat kerja sesuai kondisi dan potensi tempat kerja dan mempengaruhi kondisi dan lingkungan kerja. Selanjutnya tujuan dari promosi tatanan institusi tempat kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat pasti berhubungan dengan perilaku ya seperti gaya hidup dan juga kebersihan. Selanjutnya yaitu menurunkan absensi atau ketidakhadiran pekerja. Kalau pekerjanya sehat-sehat semua, tentu saja tingkat absensinya akan menurun dan saja akan lebih produktif dari perusahaan itu. Yang ketiga yaitu menurunkan penyakit akibat kerja. Ya, dengan promosi kesehatan kita tahu permasalahan-permasalahan dari penyakit yang terkena akibat kerja sehingga kita bisa intervensi, sehingga kita bisa menurunkannya. Juga penyakit-penyakit akibat lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman ya, dengan upaya-upaya promosi. Selanjutnya adalah dampak positif dari lingkungan kerja juga pada masyarakat sekitar. Ya, kadang-kadang lingkungan kerjanya bagus, tapi limbahnya atau dampaknya ada pada masyarakat sekitar itu. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan. Kalau perusahaan itu tidak ada sakit, tidak ada kecelakaan kerja, pasti bisa meningkatkan nama dari perusahaan itu, sehingga bisa meningkatkan juga branded dari perusahaan itu, sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan juga daya beli masyarakat atau kemanfaatan dari masyarakat terhadap perusahaan. Upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan promosi kesehatan di tatanan tempat kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat di tempat kerja untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan prinsip dari strategi promosi kesehatan, masih ingat, yaitu strategi pemberdayaan, yaitu kita memberikan pengetahuan, mungkin melalui penyuluhan, melalui media, ya, sehingga ada kemauan, dan yang terakhir ada yang kemampuan di masyarakat di tempat kerja itu untuk ber-PHBS. Ingat, PHBS itu adalah segala perilaku yang bertujuan untuk kebersihan dan kesehatan, itu yang PHBS. Yang kedua yaitu mengembangkan iklim dan suasana yang mendukung PHBS. Di lingkungan sekitar perusahaan itu, seluruh komponen di perusahaan itu harus ikut serta bergerak untuk mendukung PHBS. Contohnya, kalau kita penyuluhan tentang rokok, ya, dia sudah tahu, sudah mau, dan sudah mau untuk berhenti merokok di perusahaan itu atau di tempat kerja, tetapi lingkungannya tidak mendukung. Banyak masih teman-teman yang merokok, tidak ada aturan kawasan tanpa rokok. Ini akan menimbulkan iklim yang tidak mendukung untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian juga untuk penggunaan APD misalnya. Kalau APD-nya tidak ada, atau lingkungan masyarakat tempat kerja itu tidak ada yang menggunakan APD,
saja suasana ini tidak mendukung seseorang untuk berperilaku menggunakan APD itu ya. Yang ketiga yaitu tujuan dari advokasi, yaitu kebijakan atau aturan di tempat kerja yang bertujuan untuk hidup sehat. Jadi segala aturan yang bertujuan untuk kesehatan itulah yang harus kita upayakan. Dalam melakukan promosi kesehatan di tempat kerja, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu komprehensif artinya menyeluruh, baik itu di bagian produksi atau bagian distribusi dan seluruh bagian dari perusahaan itu sendiri, dan juga dari mulai staf sampai ke level pimpinan yang dimaksud komprehensif di situ. Yang kedua adalah partisipasi ada 3, yaitu keterlibatan dari beberapa sektor di sini, yaitu internal pekerja melalui serikat pekerja yang ada di pekerja itu, sektor-sektor terkait seperti tergantung dari perusahaan itu di mana dia bekerja, misalnya sektor kesehatan, ya terus saja ada dinas kesehatan yang terkait, sektor tenaga kerja atau sektor perindustrian dan lain-lain. Yang ketiga yaitu organisasi masyarakat, ya organisasi masyarakat yang ada di perusahaan itu yang bisa melakukan pembantu proses-proses intervensi di dalam melakukan promosi kesehatan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Yang artinya berkesinambungan ini kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja tidak harus berhenti pada suatu saat, tetapi selalu berkesinambungan secara terus-menerus sampai perusahaan itu, selama perusahaan itu masih berdiri, maka prosesnya harus tetap berlangsung. Tidak juga bersifat spontan apabila ada kasus, tetapi secara rutin dan kontinu. Selanjutnya kita bahas tentang sasaran. Yang dimaksud sasaran di sini adalah sasaran dari promosi kesehatan. Beberapa waktu yang lalu kita malah membahas tentang sasaran, yaitu ada sasaran tersier, sasaran sekunder, dan sasaran primer. Untuk sasaran tersier di dalam kasus promosi kesehatan di tempat kerja ini, yang pertama yaitu pengusaha dan manajer. Yang tujuan dari sasaran tersier adalah adanya advokasi, ya, adanya advokasi, hasil dari advokasi berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung pekerja itu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang baik, di mana misalnya ada aturan untuk harus menggunakan APD, ada aturan tentang shift kerja yang sesuai, ada aturan pengadaan alat-alat yang mendukung untuk kesehatan, dan juga iklim lingkungan atau iklim orientasi sehat, ya, di mana ada tempat-tempat yang bahaya bagaimana harus dilindungi, lingkungan-lingkungan yang berbahaya bagaimana harus dilindungi dari pekerja dan sebagainya. Selanjutnya sasaran tersier yang berikutnya yaitu provider pemerintah. Di sini juga ada upaya peran dukungan dari kebijakan untuk upaya preventif dan promotif dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung program promosi kesehatan di tempat kerja, seperti peraturan tentang K3 dan sebagainya. Yang kedua yaitu sasaran sekunder. Sasaran sekunder di sini adalah ada 2, yaitu serikat pekerja, yaitu sebagai agent of change, ya. Nanti harapan kami ada sebagai agent of change dan juga sebagai fasilitator di membantu menginformasikan kepada anggotanya, membantu mensosialisasikan kepada anggotanya sehingga untuk berperilaku apa yang menurut aturan ilmu kesehatan itu dianggap baik dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan juga membantu menggerakkan seluruh tenaga kerja agar mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Yang sasaran sekunder yang kedua yaitu LSM. Ya, LSM ini digerakkan atau membantu kita di dalam menginformasikan pada kelompok-kelompok pekerja non-struktural atau kelompok-kelompok pekerja yang tidak terkoordinasi dengan baik. Contohnya adalah kelompok tani, kelompok nelayan, ya, kelompok pengrajin di perumahan, dan lain sebagainya,
Yang itu biasanya dinaungi oleh organisasi keagamaan di sana, sehingga mereka diharapkan membantu mulai dari mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang ada sampai dia melakukan solusi apa, pendampingan untuk melakukan solusi apa di dalam melakukan promosi kesehatan di tempat kerja. Sasaran primernya siapa? Ya tentu saja adalah tenaga kerja. Ya, di sini di poin 3. Yang ada tujuan utamanya adalah untuk melakukan pemberdayaan. Apa tujuan pemberdayaan? Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemampuan dari pekerja itu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan di dalam melakukan promosi kesehatan di tempat kerja. Yang tahapan yang pertama, kalau kita memasuki wilayah tempat kerja, yaitu yang pertama adalah advokasi dan sosialisasi. Jadi kita harus tahu permasalahan apa yang di wilayah kerja tersebut, permasalahan apa di tempat kerja tersebut, untuk kita lakukan advokasi. Ya, advokasi apa-apa yang kita inginkan, dukungan kebijakan apa yang kita inginkan, dan sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat di tempat kerja itu atau anggota kelompok di tempat kerja itu, apa-apa yang perlu kita intervensi, bahaya-bahaya apa yang dihadapi dia. Selanjutnya yang kedua yaitu kita melakukan survei mawas diri, yaitu survei bercermin, ya, bercermin mawas diri itu bercermin melihat kondisi di wilayah itu yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Bagaimana permasalahan kesehatan apa yang sedang dihadapi, permasalahan kecelakaan kerja apa saja yang sering dihadapi, dan sebagainya. Sehingga dia akan tahu intervensi-intervensi apa yang bisa kita bantu, kita tentukan di dalam mengatasi masalah itu. Selanjutnya yang ketiga adalah musyawarah tentang resiko kesehatan pekerja. Dari hasil survei tadi kita bahas di dalam musyawarah tentang resiko kesehatan kerja. Di sana kita tentukan masalah prioritas apa, ya, dan intervensi apa yang bisa kita lakukan. Kita gunakan teori yang tadi, ya, teori yang tadi bahwa masalah kesehatan kerja ditentukan oleh faktor manajemennya, faktor dari pekerjanya itu sendiri, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan dari pekerja itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah setelah kita membuat perencanaan yang bagus, kita tentu saja ada melaksanakan kegiatan, ya, melaksanakan kegiatan apa yang kita rencanakan tadi. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, bagaimana mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, bagaimana hasilnya, hambatannya apa, dan hasilnya apa seperti apa. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan. Jika kita mengulang lagi atau kita perlu mengembangkan dari pelaksanaan yang telah kita lakukan. Nah, apa-apa yang harus kita kembangkan? Pengembangan kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau yang tadi kita menjelaskan tentang kegiatan pokok yang harus kita lakukan di dalam melakukan promosi kesehatan kerja. Yang berikutnya adalah pengembangan dari kegiatan tadi setelah kegiatan pokok kita laksanakan. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan, itu kebijakan yang mungkin perlu kita kembangkan lagi menjadi yang seperti lebih luas dan sebagainya. Pengembangan lingkungan kerja yang sehat, ya, mungkin mulai dari lingkungan yang kecil, lingkungan perusahaan, mungkin bisa lebih luas lagi ke lingkungan masyarakat dan sebagainya. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi preventif dan promotif, pencegahan dan mempromosi peningkatan kesehatan, pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat di tempat kerja, dan juga pengembangan untuk menciptakan kebugaran fisik. Ada materi-materi pokok yang berhubungan dengan kesehatan kerja yang disebut materi yang berhubungan dengan gaya hidup, yaitu yang pesan minimal 3 ya dan 3 tidak. 3 ya yaitu ya gizi seimbang, ya olahraga teratur, dan ya mengelola stres. Ini semuanya untuk mencegah penyakit tidak menular. Dan 3 tidak yang harus dihindari oleh kaum pekerja yaitu tidak merokok, tidak minuman keras, dan tidak seks bebas. Ya, mudah-mudahan dengan 3 ya dan 3 tidak ini kalau bisa kita sosialisasikan kepada pekerja, paling tidak penyakit-penyakit menular dan penyakit tidak menular, khususnya HIV, AIDS yang menular dan penyakit tidak menular akan bisa terhindari sehingga pekerja menjadi produktif. Untuk pesan tambahan, kita melihat yang pertama adalah tentang resiko pekerjaan. Jadi resiko ini tergantung dari pekerjaan apa yang dilakukan dan dihadapi oleh para pekerja itu. Tentu saja risikonya akan berbeda-beda.
Mungkin resiko kebisingan atau resiko tukang las dengan kataraknya, misalnya di rumah sakit dengan penyakit menularnya, dan lain sebagainya. Dan langkah-langkah preventif apa yang harus dilakukan untuk menghindari resiko dari pekerja itu. Yang kedua adalah P3K, jadi pertolongan pertama yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Jika ada yang kesetrum, jika ada yang tenggelam, jika ada yang luka, jika ada yang patah, dan sebagainya. Itu yang upaya apa yang harus pertama dilakukan oleh pekerja untuk menghindari resiko yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu adanya resusitasi jantung atau pijat jantung. Jadi semua pekerja sebetulnya harus dibekali jika menghadapi orang dengan sakit jantung yang mendadak, apa yang harus dilakukan. Itu yang harus utama yang harus disampaikan di dalam industri atau lingkungan pekerja. Sekian penyajian dari materi promosi kesehatan di tempat kerja, dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan salam sehat selalu, hindari kontak dengan masyarakat yang banyak, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer, dan gunakan masker jika batuk atau flu, dan segera ke pelayanan kesehatan jika menemui gejala-gejala flu, demam, dan sesak nafas. Terima kasih.